Okay. Intinya kalau perasaan sudah mulai kacau balau dan di saat itu kita perlu kendalikan, ya break dengan gerakan, berdiri, pindah lokasi, ya kan gitu loh. Terus keluar sebentar dari ruangan itu. Kembali lagi saya Audrey Joanna menemani Anda dan seperti biasa sudah ada Pak Hing yang siap memberikan 4 tips. Hai Pak Hing, selamat malam. Halo, selamat malam. Suara saya jelas ya? Jelas sekali Pak Hing. Ya, Semoga perbincangan kita juga jadi perbincangan yang seru ya, karena bicara tentang 4 tips menenangkan diri atau tenangkan diri ya. Di era-era seperti ini sangat sulit sepertinya untuk menenangkan diri sendiri atau bahkan menenangkan orang lain gitu ya. Tapi sebenarnya di momen seperti apa nih Pak Hing kita harus menenangkan diri kita? Apakah ketika kita overreact sama sesuatu atau seperti apa? Sebenarnya sih intinya tuh adalah supaya kita tetap bisa jalankan yang kita mau jalankan saat itu kan. Oke. Nah, apa tujuan menenangkan diri? Adalah supaya kita bisa ambil kendali dan kita secara sadar bisa memilih mau melakukan apa gitu loh. Karena orang-orang dalam keadaan tidak tenang itu kan dalam keadaan tidak dalam kontrol dirinya sendiri gitu loh. Ya. Jadi dia tidak akan produktif, terus akan melakukan hal-hal yang konyol. Ya kan, bukan cuma produktif, kadang-kadang destruktif kan gitu loh. Yes. Nah, jadi jangankan kerja sesuatu yang memang dia butuhkan untuk produktif, kerjaan bisnis, kantor, profesinya dia, tetapi malah akhirnya destruktif gitu loh. Nah, ada malah orang yang akhirnya justru dalam keadaan entah panik, dia malah mencari entah informasi tadi yang Audrey katakan, malah yang semakin mendukung kepanikan dia kan. Oke. Dan akhirnya ya nggak produktif. Dan setelah itu apa yang kita lakukan? Kita menyalahkan situasi. Jadi kalau saya bilang, Audrey, kenapa Audrey kamu tenangkan diri dong? Abis jangan salahkan saya dong, situasi memang begini. gitu. Okay. Semua akhirnya salahkan situasi. Yes. Jadi tidak ada solusinya ya Pak Hing ya, kalau kita menyalahkan situasi dan kondisi yang saat ini. Oke. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tentang menenangkan diri, boleh kita ke tips yang pertama dulu Pak Hing, silakan. Ini langsung aja, saya akan bicarakan mengenai satu skill dalam dunia NLP yang namanya break state, gitu ya. Jadi break state itu gini, kita dalam NLP situasi diri kita, situasi perasaan, pikiran, badan, fisik, fisiologi itu diringkas menjadi satu state lah. State itu situasi atau kondisi pikiran, badan, perasaan dan sejenisnya untuk siap melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya saya dalam keadaan, let's say mendengar dibombardir berita yang wow gitu ya. State saya kan kacau balau nih. Mungkin state kabur, state panik, state apapun lah. Yang jelas bukan state bekerja kan gitu loh, atau state produktif. Nah karena itu yang kita lakukan pertama kalau dalam keadaan tidak tenang, tiba-tiba dengar sebuah berita, dengar hal-hal yang menakutkan kita, bikin kita sedih dan sebagainya. Ya, ini terlepas dari ini pertama-tama harap dipahami dulu kalau memang berita sedih mengenai kehilangan keluarga kita, ya mau nangis aja, nggak usah tenangkan diri, nggak apa-apa. Itu kan ekspresi emosi normal ya. Ini saya bicara soal yang di luar konteks dari yang seharusnya kita lakukan. Kita panik yang nggak penting gitu loh ya. Nah ini lakukan yang pertama break state-nya itu sehubungan dengan kinestetik dulu aja. Saya bicara dari biasanya kita mulai visual, audit. Saya mulai dengan kinestetik. Nah badan kita, Audrey, gitu ya. Jadi kalau misalnya kimia badan kita ini sangat berhubungan sekali dengan gerakan kita. Gerakan. Nah cara kita duduk, begitu kimia badan kita duduk dengan posisi tertentu dan kita mendengar sebuah berita, seolah-olah posisi badan kita tersebut sudah terlock dengan kimia badan, misalnya fear tadi, ataupun apapun lah, stres, depresi, whatever lah, kita mau sebutnya lah. Nah karena itu salah satu break state cepat, tips yang pertama adalah ganti gerakan, ganti posisi, bergerak, pindah posisi, jalan, apapun, lari. Intinya tidak lagi duduk di posisi ataupun berdiri di posisi yang sama. Ini seperti kita mau scramble atau acak perasaan kita. Nah, kita mau acak. Jadi tidak ikutin perasaan, tetapi badan kita keluar dari perasaan itu. Ini break gitu loh. Nah ini di dalam dunia NLP ada yang namanya scramble. Scramble teknik itu berarti kita acak perasaan kita dengan gerakan tertentu, gitu loh. Nah, yang paling terkenal istilah ini yang paling populerkan itu si Tony Robbins. Dia bilang begini, Tony Robbins motivator luar biasa itu. Dia bilang emotion is in the motion.
Jadi dia mempopulerkan istilah emotion is in the motion. Motion itu kan gerakan. Yes. Jadi cara supaya kita pindah emosi, ciptakan apapun perasaan kita itu adalah dengan bergerak di gerakan tertentu. Nah, jadi ini tips pertama yang langsung simpel dulu. Saya tidak mau terjebak ke dalam banyak-banyak istilah. Intinya kalau perasaan sudah mulai kacau balau dan di saat itu kita perlu kendalikan, ya break dengan gerakan, berdiri, pindah lokasi, ya kan gitu loh. Terus keluar sebentar dari ruangan itu, off screen, ya kan. Kalau yang menakutkan kita ada di screen, ini jangan diliatin melulu, off screen, pindah, bergerak, jalan, mau lari, mau jogging, terserah, acak perasaan itu. Gitu. Itu tips yang pertama langsung. Oke, break state ya, dengan cara kinestetik harus bergerak gitu ya. Move dari tempat yang mungkin membuat Anda sedikit ketakutan atau mungkin khawatir dan lain sebagainya ya.